Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizukna pahaman nabiin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Sayyidul Majlis beserta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan serta hasil maksud. Pada hadirin jamaah Majelis Talim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat dari batin. Tadi baca apa? Ya, terutama pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain, artinya siapa yang ngaji insyaallah mendapatkan pahala. Tapi yang tidak sebelum ngaji, nauzubillah, tanpa disadari dia berdosa. Jadi dosa itu bukan karena mengerjakan yang haram aja, mengerjakan yang dilarang saja, tapi meninggalkan kewajiban juga termasuk dosa juga jadinya. Apalagi ngaji sebagai kunci. Terlebih lagi ini memang kajian yang pertama dan utama, yaitu tentang tauhid. Ya, mudah-mudahan jadi tambah keyakinan kita dan menjadi penyebab diterimanya segala amal ibadah kita. Maka dari itu, mari kita kembali kaji kitab Tijan Darudi tentang tauhid, ya. Yang pegang kitabnya buka halaman 8. Pakon qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa amadana bi asrar bidarin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu sarang wajib bihaqihi ta'ala, di hak Allah ta'ala. Al-kalamu sifat kalam, artinya Allah ngandika. Wa arif sifat kalam sifatun nyata sifat qodimatun anu kodim, qaimatun tur anu nempat, bizatihi dina bizatihi ta'ala, dina zatna Allah ta'ala. Walaisat sarang ente aya sifat kalam, ya maksudnya, ya, atau kalamullah di situ. Biharpin eta
lengkapnya mah kelawan huruf. Wala sautin sarang lain suara. Wadiduha sarang ari lawanan sifat kalam. Al bukmu eta bukmun. Artina pire atau bisu ya. Wahwa tuh ari bukmun al kharsu nyata ente bisa nyarita. Wa dalilu Irwan masih nyarian aja. Wa dalilu sarang ari anu jadi dalil ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat kalam. Qaulu ta'ala eta dawan Allah ta'ala. Ayat wa kallamallahu Musa taklima. Artina wa kallama sarang parantos ngadauh Allahu Allah Musa ka Kangjeng Nabi Musa takliman kelawan dawan anu sempurna. Dah itu ya lugat atau arti Sundanya. Sekarang Indonesianya insyaallah penjelasannya juga. Wajibu dan wajib bihaqi ta'ala pada hak Allah Ta'ala al-kalamu sifat kalam yang artinya Allah berbicara. Itu jadi wajib pada hak Allah Ta'ala. Maksudnya wajib di sini wajib akli ya. Yang artinya perkara yang tidak boleh tidak akan adanya bagi akal gitu. Bukan wajib akli. Bukan wajib syar'i yang artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Tapi tetap bagi kita mah wajib syar'i untuk mempelajari dan mengetahuinya. Artinya kalau kita tahu karena belajar, nah itu dapat pahala, gugur kewajiban. Tapi kalau nggak tahu, nggak mau belajar lagi, dosa ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi wajib pada hak Allah Ta'ala sifat kalam. Nah, sifat kalam ini termasuk sifat yang ke-13 dari 20 sifat yang wajib bagi Allah. Mulai dari wujud sampai mutakalim nanti ya. Dan termasuk sifat yang ke-7 sifat yang ke-13 benar sifat yang ke-7 ya. Dari yang ke-7 benar dari sifat ma'ani. Karena dari 20 sifat itu kebagi 4 ya. Satu sifat nafsiyah yang hanya satu yaitu wujud. Kedua sifat salbiyah yang jumlahnya 5 dari kidam,
sampai wahdaniyah. Dan yang ketiganya sifat ma'nawi dari kudrat yang jumlahnya ada 7 ya. Dari kudrat sampai kalam nih sekarang. Nanti 7 berikutnya dari qadiron atau qadirun sampai mutakalimun atau mutakaliman ya. Jadi pas semuanya 20. Memang sifat ma'ani itu apa sih? Ya pokoknya mah sifat yang abstrak, yang nyata kalau memang dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala nih ya. Begitu. Nah, jumlahnya itu. Nah, perlu diketahui dan diyakini bahwa sifat kalam ini adalah sifat yang qadim, yang terdahulu, yang azali gitu ya. Itu ya, wahia sifat kalam, sifatun yaitu sifat qadimatun yang qadim, artinya terdahulu, enggak ada yang lebih dahulu kecuali kalamullah ya. Dan qaimatun menetap pada zatnya ta'ala, Allah Ta'ala. Jadi di samping qadim juga abadi, makanya firman Allah mah enggak ada istilahnya awal dan enggak ada akhir ya. Jadi enggak ada istilahnya mulainya kapan, berakhirnya kapan. Nah, beda dengan kita kan. Kita ngomong walaupun istilahnya hebat, tetap aja ada awalnya, ada akhirnya. Tuh, kalau Allah mah enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Kalau memang dibuka hijab terus-terusan, makanya sangat keliru orang yang punya pendapat Allah mah katanya nggak rewel itu bahasanya. Kita mau bagaimana. Ya padahal mah jelas di ayat Al-Quran itu banyak. Ketika orang itu umpamanya berbuat maksiat, ada larangannya udah ya. Zina, mencuri dan lain sebagainya. Kemudian Allah merintahkan sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, ada Al-Quran. Gitu ya, udah lengkap semuanya. Tapi kalamullah, firman Allah ini enggak ada istilahnya tuh ya, laisat walaisat, dan tidak ada kalamullah, sifat kalamnya Allah biharfin, itu baik huruf wala sautin maupun suara. Itu ya. Jadi walaupun Allah berfirman, tapi enggak ada hurufnya yang bisa dibaca, juga suaranya yang bisa didengar. Ya pokoknya begitu aja. Makanya ketika Nabi Allah Musa alaihissalam itu berdialog di Bukit Turisin dengan Allah ya, itu sebenarnya mah nggak ada suara, nggak ada huruf, nggak ada suara. Kok bisa Nabi Musa? Udah dibuka hijabnya gitu. Gitu. Jadi langsung tuh gitu ya. Hanya suara kalam Allah yang nggak ada tulisannya yang bisa terbaca, dan nggak ada suara yang terdengar tuh. Nah, kemudian bagaimana dengan adanya Al-Quran yang sekarang ini? Nah, itu juga kan kalam Allah ya. Itu makanya ada istilah
kalam kodim, ada istilah kalam labji gitu. Kalam kodim itu yang nggak ada suaranya, yang nggak ada tulisannya ya, yang bisa dibaca, dan nggak ada suaranya yang bisa terdengar. Itu kalam kodim atau kalam nafsi. Nah, yang sekarang yang ada, nah itu namanya kalam labji atau kalam madlul. Kalam labji itu ya berbentuk tulisan, tapi tetap kalam Allah. Atau madlul memang yang menunjukkan adanya kalam kodim. Gitu ya. Nah, bahkan nggak boleh secara publik mengatakan istilah kalam hadis kecuali dalam metode kajian gitu ya, baru boleh. Jadi yang ada itu adalah tetap kalamullah, walaupun itu ada tulisannya memang terbaca dan ada suaranya terdengar ya. Ya, jadi ada tulisannya terlihat dan suaranya terdengar ketika dibaca. Tetap itu kalamullah, tapi itu mah namanya kalam labji atau kalam madlul. Nah, dalam hal ini makanya tuh ya, siapa yang mengingkari itu tentang status kalamullah yang terdiri dari 2 sampul mushaf Al-Quran, itu naudzubillah murtad kafir. Walaupun memang secara itu ada tulisannya, dilihat bisa, ketika dibaca kedengar suaranya, dan memang nyata-nyata itu buatan kan pabrik umpamanya. Tapi kalau orang mengingkarinya bahwa itu bukan kalamullah, naudzubillah itu bisa kafir murtad. Nah, makanya dalam hal ini ya patut dijadikan ibroh nih, sebagaimana kisah Imam Ahmad bin Hambal, salah satu mujtahid mujtahid mutlak ya, dari 4 itu, Imam Hanafi, Maliki, sampai Hambali kan ya. Nah, ini beliau pada masanya, khususnya di masa dinasti Abbasiyah gitu ya, di Baghdad sekitar tahun 218, ini Ahlussunnah wal Jamaah sempat mengalami kelabu lah, karena di situ sudah didominasi oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah yang memang lebih kepada filsafat. Sampai rajanya juga ya, dari sebelumnya Harun ar-Rasyid itu, kemudian Al-Ma'mun itu ya, kalau di masa Harun ar-Rasyid sih masih lembut, ini masih aman. Nah, itu ketika kepemimpinan Al-Ma'mun tuh, itu dah, karena memang segala pejabat itu dari sekte Mu'tazilah itu diambil ya. Makanya siapa yang masih kuat dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yang istilahnya punya prinsip Al-Quran itu kalamullah, itu ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Nah, rupanya termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Itu sempat juga oleh muridnya, apa salahnya sih bohong mah ya, di mulut, di hati mengingkar gitu, bahwa Al-Quran itu iya memang bukan kalamullah ya gitu ya. Tapi tetap Imam Ahmad bin Hambal punya prinsip ya, ya lebih baik mati daripada mesti berbohong dan menghancurkan akidah gitu. Nah, akhirnya beliau itu disiksa
dari kepemimpinan Al-Mamun sampai Mutasim ya, Al-Mutasim itu ya. Bahkan di masa Al-Mutasim itu beliau itu dicambuk, disiksa kurang lebih selama 28 bulan, berapa tahun tuh? 2 tahun lebih ya. Tuh ya. Sampai Al-Ghazwini udah pada nyerah. Nah gitu ya. Baru beliau dibebaskan, itu pun Imam Ahmad bin Hambal udah nggak bisa jalan waktu itu ya. Dan yang satu ke katakanlah suatu karomah ya. Begitu beliau dicambuk itu sempat celana kolornya putus, tapi dengan sendirinya bisa keangkat lagi gitu ya. Nah jadi itu Imam Ahmad bin Hambal luar biasa. Nah beliau bisa itu bebas ya setelah masa kepemimpinan Khalifah Al-Wasik tuh ya, baru beliau bebas tuh. Jadi itu 2 kepemimpinan beliau ini mengalami penyiksaan ya. Nah itu jadi itulah karena gara-gara mempertahankan bahwa Al-Quran itu kalamullah, walaupun memang itu ada hurufnya kelihatan dan ketika dibaca terdengar suara, tapi tetap itu kalamullah. Nah kalau menurut filsafat kan nggak nyambung. Tetap yang namanya ada huruf kelihatan dan yang namanya suara kedengar, itu berarti udah bukan kalamullah, itu dianggapnya sesuatu yang baru, naudzubillah gitu ya. Nah jadi itu makanya hati-hati ya. Jadi kalamullah yang benar-benar kodim, yang nafsi, itu nggak ada huruf yang terlihat dan nggak ada suara yang terdengar gitu ya. Ini begitunya kalau pernah ngaji mah nih, ketika menjelaskan sifat kalam ini, kalau kayak baru di hati mah di hati. Ini mah pendekatan aja ya. Jadi Allah mah nggak bisa kan di ini, sebagai pendekatan aja. Contoh, umpamanya kita mau bikin surat tuh, itu sebelum tertuang dalam kertas dengan goresan tinta, kan ada di benak ya. Tuh, begini begitu tuh ya. Nah itu di benaknya itu kan ada nggak hurufnya? Nggak ada kan? Ada nggak suaranya? Nah, sedangkan ketika yang sudah tertuang dalam tulisan itu, dalam kertas dengan goresan tulisan, itu kan udah ada hurufnya terlihat ya. Ketika dibaca kan terdengar. Itu perumpamaan yang dalam hati itu adalah kalamul qadim atau kalam nafsi, sedangkan tulisan itu namanya kalam labji atau kalam madlul gitu ya. Nah, jadi itu hati-hati. Itulah sangat beda sekali dengan perkataan kita ya, dengan kalam kita. Nah kalau kita makan ada awal dan akhirnya, kemudian jelas ada suaranya ya. Kalau kita memang tulis ya jelas ada hurufnya begitu ya, kelihatan itu. Nah kemudian wadiduha, dan lawanannya sifat kalam al-bukmu, yaitu al-bukmu. Itu lawanannya, yang ini termasuk mustahil ya berarti ya. Kalau kalam sifat wajibnya, kalau mustahil al-bukmunya nih. Apa sih bukmu? Wahwa. Bukmu itu al-khorsu, bisu. Jadi nggak mungkin Allah itu bisa ya. Nah, bicara bisu nih, padahal mah dia mulut ada ya. Ya, cuma karena kurang, kalau kata ini mah alatnya gitu ya. Itu bisa jadi bisu. Terus bisa juga yang ada tetap aja kalau bisu. Nah, makanya kalau Allah mah tadi kembali
di samping itu memang qadim, nggak ada awalnya, kemudian abadi, nggak ada akhirnya, kemudian nggak ada hurufnya yang terlihat, juga nggak ada suaranya yang terdengar, juga memang kalamullah itu nggak perlu ada alat untuk bicara gitu ya. Jadi nggak kudu adanya mulut, adanya bibir, adanya lidah, adanya pita suara, itu dan lain sebagainya gitu ya. Nggak kudu. Tuh, makanya mustahil kalau Allah itu bisu. Nah, itulah sifat yang wajib. Kalam yang mustahilnya adalah sifat al-bukmu bisu ya. Nah, kemudian dalilnya, nah ini bicara dalil, ada istilah dalil nakli. Dalil nakli itu ya baik dari Al-Quran maupun hadis. Nah, nanti ada dalil akli, dalil logika gitu ya. Nah, untuk dalil naklinya, dalil itu dalil ala zalika atas Allah wajib bersifat al-kalam. Qaulu ta'ala itu firman Allah Ta'ala. Ini surat An-Nisa ya, ayat 164. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kallamallahu Musa taklima. Tuh. Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan sempurna. Jadi dalil naklinya tentang sifat kalamnya Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ya, yaitu tentang bicaranya langsung Allah dengan Nabi Musa. Tapi ini memang ada di Al-Qur'an nih. Ya, ayat ini tadi di surat An-Nisa. Tapi pada kenyataannya mah tentang bicara langsungnya itu tadi. Kalamnya kalam kodim. Nggak ada suara. Nggak ada tulisan gitu ya. Tuh. Gitu ya. Jadi harus dibedakan. Mana kalam kodim, kalam nafsi, dan mana kalam labzi atau madlul ya. Gitu. Kalau yang nggak ada suara, nggak ada tulisan, nggak ada suara, itulah kalam nafsi atau qadim ya. Nah, sedangkan kalau yang ada suara, yang ada tulisan, itu kalam labzi atau madlul. Tapi hati-hati, jangan ditekadkan itu baru ya, tetap kalamullah gitu. Nah, jadi itu dalil naklinya. Nah, adapun dalil aklinya, dalil akli itu yang menurut logika ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat kalam, yang artinya berbicara, pastilah Allah bersifat dengan sifat lawanannya apa tadi? Bisu ya. Iya, atau bukmu tadi. Nah, tetapi bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat lawanannya atau yang namanya bisu, ya jelas itu mustahil. Karena sifat lawanan kalam yang bisu itu tadi, itu adalah suatu kekurangan. Dan sifat kekurangan bagi zat Allah Ta'ala adalah pasti mustahil, tidak mungkin nerima akal. Nah, jadi itu dalil aklinya gitu ya. Nah, sebelumnya tentang konsekuensi daripada sifat kalam ini perlu ya diketahui. Tadi menyinggung tentang kalam labzi atau kalam madlul yang ada hurufnya terlihat dan suara yang terdengar ketika dibaca. Nah, itu
Kalau menurut yang jumlahnya semua nih ya, yang itu nggak boleh diingkari nih. Nah, yang jumlah semua itu tentang jusnya mungkin semuanya udah paham ya berapa? 30 ya. Kemudian suratnya 114 ya. 114 ya. Gitu. Nah, kemudian dari ayat tuh ya, turun dari surat turun ke ayat. Ayat berapa? Nah, ayat ini variasi ya. Karena memang ada yang mengatakan setiap surat itu ada bismillahnya, ada yang enggak gitu ya. Nah, makanya ada bervariasi, ada yang mengatakan 6.236. Nah, ada juga yang mengatakan 6.204. Bahkan ada yang mengatakan 6.000 maksudnya 6.236. Pendapat kedua 6.204, pendapat tiga 6.226, dan yang masyhur adalah 6.066 ayat. Sebagaimana itu menurut pendapat Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani yang dimuat di dalam kitab itu Zen. Nah, dari 6.666 ayat itu terbagi 1.000 ayat menjelaskan tentang perintah, baik itu sholat, puasa, dan lain sebagainya. 1.000 ayat itu tentang larangan, baik itu zina, judi, dan lain sebagainya, mabuk ya. 1.000 ayatnya tentang janji bagi orang yang taat istilahnya ya, dengan sorga khususnya. 1.000 ayat tentang ancaman dengan neraka tentunya bagi orang yang maksiat. 1.000 ayat tentang kisah dan berita-berita. Ya, katakanlah seperti umpamanya kisah tentang Firaun gitu ya. 1.000 ayat lagi tentang ibroh, ibarat-ibarat dan perumpamaan-perumpamaan. Seperti bagaimana ya Allah itu menciptakan ya di awal Baqarah kan katakan orang yang kafir itu diibaratkan apa gitu ya. Gitu. 500 ayat menyatakan tentang halal dan haram. Nah, sisanya 100 ayat lagi tentang menyatakan nasih dan mansuh. Nasih itu yang menyalin, dan mansuh itu yang disalin ya. Jadi di Al-Quran itu ayatnya ada, tapi padahal hukumnya udah nggak berlaku gitu. Gitu ya. Ayatnya masih ada tetap, tapi pada hakikatnya hukumnya nggak berlaku udah. Tapi tetap ada gitu ya. Dan sisanya yang 66 itu tentang doa, istighfar, dan zikir-zikir. Jadi semuanya tuh berjumlah 6.666 ayat tuh ya. Nah, sementara kalau jumlah huruf ini kalau mau ngitung ya, gede pahalanya nih kalau mau ngitung ya. Ya sebelum huruf kalimat udah ya, atau lapat lah kalau baca ya. Ya kata ya. Ya kata dalam Al-Quran itu ada 77.449 kata. Itu ya. 77.449 kata. Kata itu seperti alhamdulillah 1, lillah 2 gitu tuh ya. Nah,
Sedangkan hurufnya, ya berarti hurufnya lebih banyak lagi. Ya. Makanya tadi dari paling sedikit ya. Dari mulai juz 30, kemudian surat 114. Nah, ayat itu yang masuk 6.666 ayat. Nah, kemudian nih lebih banyak lagi ntar kalimatnya atau kata tuh, yaitu 77.449 ya. Dan terakhir hurufnya ini berjumlah 320.000 ya, 15. 320.015. Iya. Huruf. Nah, itu kalau mau ngitung boleh, gede pahalanya tuh ya. Iya, gedenya sepalanya tuh. Iya. Nah, makan ya di dalam kitab Majmu'al Ulum nih luar biasa nih. Ini bukan aja disebutkan, itu bukan lagi tadi berapa? 300. Nah, ini bahkan di dalam apa namanya, Imam Syafi'i menyatakan ya dalam kitab Al-Umnya nih. Jadi kitab ini Al-Ulum ya, atau Al-Futuhiyat nih. Ini bukan lagi segitu tadi ya, tapi 1.027.000. Lebih banyak lagi nih Imam Syafi'i ini ya. Bahkan diperinci alifnya berapa, banyak berapa, taknya berapa, ada jasa pahalanya. Nah, itulah tentang juz, kemudian surat, ayat, kata, dan huruf ya. Dan terakhir yang berkaitan dengan sifat kalam ya. Nah, terakhir konsekuensi dari sifat kalam ini apa? Ini yang penting ya bagi kita nih selaku hamba Allah. Setelah kita tahu istilahnya, setelah kita mengimani tentang sifat kalam, ini mestinya kita gimana? Nah, sebagai konsekuensi daripada sifat kalam bagi kita adalah kudu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah berzikir, pasti Allah itu juga akan berzikir kepada kita ya. Bahkan dibanggakan di hadapan para malaikat. Ya, di antaranya perintah berzikir, dan memang jaminan Allah juga akan zikir juga ya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 152 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun." Jadi zikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku. Jadi ingat di sini bukan berarti mesti la ilaha illallah aja, walaupun itu yang paling utama, tapi sebenarnya mah setiap ibadah itu orientasinya untuk zikir kepada Allah. Tujuannya mah ya, bahkan diam juga bisa jadi zikir, dan itu lebih baik dia diam tapi hatinya kontak kepada Allah daripada dia baca tapi lalai gitu ya. Tuh. Nah, belum lagi itu ya, keuntungan zikir. Itu ada di surat Al-Anfal ayat 45 ya, yang terjemahannya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh nih, orang-orang kafir, itu jangan lari. Kudunya berteguh hati, sabar ya, tapi jangan sekedar sabar doang. Tapi kudu banyak-banyak berzikir, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pasti beruntung, insya Allah menang. Ya, banyaklah tentang perintah zikir ya. Terutama terus ada yang populer, ala bizikrillahi tatmainul qulub itu ya. Ingatlah, dengan berzikir pasti hatimu akan tenang, tentram. Kalau hati sudah tenang, itu hidup serba enak.
gitu. Nggak punya duit juga, apalagi punya duit mah ya. Lagi sakit juga, apalagi sehat mah. Pertanyaannya tuh, orang sehatku sehatnya, punya duitku punya duitnya, tapi bahkan banyak, tapi masih galau. Nah berarti itu kurang zikir. Gitu ya. Kalau udah zikir enak. Dan itu sebagai pusat ketika orang itu dizikir, nanti kemana juga terkontrol gitu ya. Enak. Apalagi sampai dia putus saja, nggak mungkin. Itu orang-orang yang kebanyakan stres, apalagi itu sampai nauzubillah bunuh diri ya. Itu karena nggak seimbang antara pikir dengan zikir dengan ikhtiar itu. Jadi kudu seimbang. Zikir, pikir, ikhtiar ya. Kalau nggak seimbang ini tiga, orang yang kebanyakan cuma mikir aja, mikir. Ya bahkan ikhtiar, nggak ada zikir, nggak ada ketentraman. Ya. Tapi zikir aja loh, nggak mau ikhtiar lagi ya. Ya walaupun hakikatnya memang udah ada dari Allah. Itu kurang menjamin. Gitu ya. Begitu. Makanya dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu luar biasa. Di samping kita ini istilahnya memang segala-galanya punya keyakinan bahwa manusia ini hakikatnya gitu ya, Allah gitu. Segala-galanya, mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, tapi kita harus berusaha. Kalau memang berusaha, seandainya nggak juga sama Allah, dirubah gitu ya, itu nggak ada yang sia-sia gitu. Begitu. Nah jadi inilah konsekuensi daripada sifat kalam itu. Kudu banyak berzikir dengan harapan Allah juga nanti akan berzikir ya kepada kita. Bahkan kita dibanggakan malahan ketika kita ini mendekat, maksudnya berzikir itu mendekat ya, ke Allah itu sejengkal, Allah itu mendekatnya sedepak. Kalau kita ini mendekat dengan berzikir, dengan berjalan kaki, ya Allah itu dengan berlari. Tapi di sini maksudnya berlarinya bukan berarti Allah ngejar, bukan gitu ya. Ini tentunya pertolongannya, perlindungannya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat kajian tauhid kita khususnya tentang sifat kalam ya. Dan yang terpenting adalah tadi konsekuensinya kita harus banyak untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan supaya di mana dan kapan pun juga Allah mengingat kita, yang akhirnya kita akan senantiasa mendapatkan pertolongannya dan perlindungannya. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.